Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas D4ME8A akan menjelaskan mengenai poin 4.1 ijtihad sebagai dasar hukum Islam. Slide selanjutnya. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Gatot Wahyu Setiawan, yang kedua Noval Hilmi, ketiga Yogi Martino, dan yang terakhir Rizaldi Taufik. Pertama-tama, apa sih pengertian ijtihad itu? Kata ijtihad berasal dari kata al-jud yang berarti al-taqoh, daya, kemampuan, dan kekuatan. Atau dari kata al-jad yang berarti al-masyaqqah, kesulitan dan kesukaran. Dari itu, ijtihad menurut pengertian kebahasaannya bermakna bats al-wus wa al-madhud, pengerahan daya dan kemampuan, atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar. Dr. Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Sawkani, halaman 73. Selanjutnya, pengertian ijtihad lainnya secara terminologis berarti beristihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga menjadi pemegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Noval Hilmi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat ijtihad. Adapun manfaat ijtihad antara lain, yang pertama, ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. Yang kedua, menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Ketiga, menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal haram. Yang keempat, menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Yang kelima, untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya ialah dasar hukum ijtihad. Dasar hukum dari ijtihad berada pada surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum wa in tanazza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi wa rasulihi kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun fa ahsanu ta'wila. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Menurut ayat di atas, yang dimaksud dengan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya ialah bahwa bagi orang-orang yang mempelajari Quran dan hadis supaya meneliti hukum-hukum yang ada alasannya agar bisa diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lain, dan hal ini adalah ijtihad. Kemudian syarat-syarat ijtihad atau mujtahid seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya orang-orang tertentu dan telah memenuhi syarat saja yang bisa melakukan ijtihad. Adapun syarat-syarat menjadi ijtihad adalah
Yang pertama, harus memahami tentang ayat sunnah terkait dengan hukum. Yang kedua, harus memahami berbagai masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya. Yang ketiga, harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna. Yang keempat, harus mengerti tentang nasih dan mansuh. Yang kelima, harus mengetahui dan memahami tentang ushul fiqh. Yang keenam, harus memahami secara dalam tentang rahasia tasyri atau asrorus syariah. Dan yang terakhir, harus memahami secara mendalam tentang seluk-beluk kias. Baik, terima kasih. Ijtihad dapat dibagi menjadi 7 jenis. Mengacu pada pengertian ijtihad, adapun beberapa macam ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama, ijma. Pengertian dari ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam penetapan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kedua, qiyas. Pengertian qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan berupa manfaat, sebab dan bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Lalu selanjutnya yaitu mashalah mursalah. Pengertian dari maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Lalu ada sudud syariah. Pengertian dari sudud syariah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Lalu ada istisab. Pengertian istisab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Lalu ada urf. Urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Lalu ada istisan. Istisan sendiri adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syarak yang mengharuskannya. Lalu ada contoh ijtihad berikut. Salah satunya dilakukan perembukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan pada 1 Syawal. Dalam hal ini akan dilakukan berbagai macam perdebatan dari penentuan 1 Syawal dan juga penentuan Ramadan hari pertama. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh istihad. Di dalam hadis ada perintah untuk mempersaksikan nikah, dan dalam Al-Quran ada perintah mempersaksikan rujuk. Ulama memahami kesaksian nikah sebagai wajib, sedangkan kesaksian rujuk oleh sebagian ulama dianggap sunnah. Ulama sepakat bahwa masa iddah perempuan yang telah digauli dan masih dalam keadaan haid adalah 3 quru. Adanya masa iddah ini dianggap qot'i. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang arti quru tersebut. Ada yang menyebut sebagai masa suci dan ada yang menyatakan masa haid. Pemilihan salah satu arti tersebut dianggap zoni. Selanjutnya, di dalam hadis ada perintah untuk mengambil zakat hanya dari 3 jenis tanaman, yaitu tanaman gandum, kurma, dan anggur. Sebagian ulama kelompok Zahiriyah memahami ayat ini melalui pola bayani, hanya memegang arti zahirnya. Jadi produk pertanian yang terkena zakat hanyalah 3 jenis tanaman tersebut. Namun sebagian besar ulama berupaya mencari iklat dari jenis tanaman tersebut dan lantas memperluas kepada tanaman lain yang mempunyai iklat sejenisnya. Ada yang menyatakan tanaman disimpan lama sebagai iklatnya, ada yang menyatakan mengenyangkan atau makanan pokok, ada yang menyatakan jenis biji-bijian, ada yang menyatakan
yang ditanam, bukan tumbuh sendiri. Dan pendapat dari Yusuf Qaradawi mengatakan pembudidayaan al-nama sebagai ilatnya. Contoh selanjutnya yaitu transplantasi organ tubuh, bayi tabung, dan aturan lalu lintas. Masalah-masalah ini tidak mempunyai naas khusus sebagai rujukan. Karena itu, dalam menentukan hukumnya digunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat, seperti tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Menolak mudaratkan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. Untuk setiap kesulitan ada jalan keluar dan seterusnya. Melalui pendeduksian dan pertimbangan tingkat keutamaan tadi, para ulama menyimpulkan kebolehan sebagai hukum dasar transplantasi boleh untuk bayi tabung sekiranya dilakukan oleh suami istri itu sendiri. Sedangkan pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai takzir. Ya, berikut penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.